Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan. Hari ini kita melaksanakan press conference dengan narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Dr. Bahaudin MM. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak menyampaikan rilisnya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati masyarakat Bontang, para jurnalis, Bapak Ibu sekalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan insya Allah beberapa menit kemudian kita akan sama-sama berbuka puasa. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Sabtu tanggal 25 April 2020 kami akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian, para jurnalis, bahwa COVID-19 ini bukan aib. Ya, jadi tentu kita berharap bahwa penderita-penderita yang positif, yang sudah terkonfirmasi positif ataupun keluarganya, tolong jangan distigmakan, jangan dikucilkan, jangan dibully. Penyakit ini bukan aib dan tidak ada satu orang pun yang menghendaki menderita suatu penyakit termasuk COVID-19 ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali berita-berita yang beredar 2 hari ini terkait dengan COVID-19. Oleh karena itu, mungkin nanti akan kami luruskan beberapa yang penting, sehingga setelah itu tidak ada lagi berita-berita yang berkembang di masyarakat. Ya, bahkan beberapa berita saya itu di blow up, ya. Ya, jadi headline-nya begini, penjelasannya lebih heboh lagi. Nah, jadi seperti itu, termasuk juga Bapak Ibu sekalian yang sosialita di medsos, tolong jangan dibully. Ya, ini adalah saudara kita. Justru sebenarnya kita harus memberikan support kepada mereka agar mereka punya semangat, ya, sehingga daya tahan tubuhnya itu bertambah bagus, supaya cepat sembuh, supaya bisa berbaur lagi dengan masyarakat seperti biasa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi penyakit ini bukan aib. Mari kita sama-sama memberikan dukungan satu sama yang lain. Apalagi di bulan puasa ini, ya saya kira sedekah termasuk doa apa segala macam itu bernilai ibadah. Terkait dengan meninggalnya pasien 8 tahun, umur 8 tahun, ya ada beberapa unsur yang menyudutkan salah satu fasilitas kesehatan. Nah, kami sudah mengkonfirmasi terkait dengan hal ini dan secara resmi beliau menyampaikan kepada kami penyampaiannya, dan saya bacakan lengkapnya seperti ini. Ya. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, klarifikasi perihal surat klarifikasi. Sehubungan dengan beredarnya nama-nama karyawan Rumah Sakit Islam Bontang di media sosial terkait pasien dengan rapid test positif yang dilakukan di RSUD Taman Husada Bontang, yang sebelumnya sempat mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Islam Bontang. Dengan ini, manajemen Rumah Sakit Islam Bontang menyatakan bahwa informasi tersebut tidak berasal dari sumber resmi manajemen Rumah Sakit Islam Bontang, sehingga nama-nama dalam informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun terkait hal ini,
karyawan Rumah Sakit Islam Muntang yang sempat berinteraksi dengan pasien tersebut langsung kami lakukan isolasi mandiri dan pemeriksaan rapid test kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bontang. Sekian klarifikasi dari kami. Ya, itu pernyataan lengkap dari manajemen Rumah Sakit Islam Muntang yang ditandatangani langsung oleh direkturnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan sampaikan perkembangan status kita pada hari ini. Hari ini Sabtu tanggal 25 April 2020, tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Bontang mendapatkan hasil dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan melalui juru bicara pusat dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan satu hasil laboratorium PCR terkonfirmasi positif. Jadi hari ini ada tambahan satu kasus ya terkonfirmasi positif. Selanjutnya disebut kasus 909 BTG. Penjelasannya sebagai berikut. Status awal, status monitoring ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2020 dihubungi oleh petugas setelah didapatkan data dari peserta Ijtima Goa. Ditetapkan menjadi PDP tanggal 17 April 2020. Merupakan klaster Goa. Jenis kelamin laki-laki, memiliki riwayat perjalanan ke Goa. Datang menggunakan KM Binaya, tiba di Pelabuhan Lok Tuang pada tanggal 23 Maret 2020. Tiba malam, menginap di masjid terdekat pelabuhan. Pulang ke rumah dijemput oleh teman sesama peserta kegiatan Goa. Yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah. Tidak ada keluhan, gejala mengarah ke COVID-19. Maksudnya tidak ada keluhan yang mengarah ke COVID-19. Tanggal 16 April 2020 dilakukan rapid test dengan hasil positif. Tanggal 16 April dilakukan swab di RSUD Taman Husada dan langsung dirawat di RSUD Taman Husada dengan status PDP. Tanggal 25 April hari ini dinyatakan terkonfirmasi swab positif. Saat ini kasus 09 BTG ini dalam kondisi umumnya bagus. Selama isolasi mandiri satu kali dilakukan. Selama isolasi mandiri pernah satu kali melakukan ibadah di masjid. Pasca 14 hari isolasi mandiri mengunjungi tempat umum, apotek dan kontak dengan anggota keluarga lain. Telah dilakukan tracing terhadap istri dan anak dengan hasil negatif. Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, terkait dengan kematian pasien PDP 11 usia 8 tahun, ya perlu kami sampaikan sebagai berikut. Itu tadi pernyataan resmi ya dari manajemen PKT yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa yang bersangkutan dirawat sejak tanggal 6 sampai 23 April 2020 merupakan pasien rutin di RSIB Bontang. Kondisi pasien terus mengalami perburukan sehingga dirujuk ke RSUD dengan komorbid
atau penyakit penyerta, ya ada beberapa, ya termasuk gagal ginjal, ada udem paru, ya, ada gangguan pernapasan, anemia, gangguan elektrolit, kemudian ada epilepsi juga. Jadi banyak penyakit komorbidnya. Di RSUD Bontang, PDP 11 ini dilakukan rapid test dengan hasil positif. Kemudian terhadap orang tuanya juga dilakukan rapid test pada saat itu dan hasilnya dua-duanya negatif. PDP 11 rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit AWS Samarinda untuk penanganan lanjutan. Namun kondisi terus menurun sehingga akhirnya meninggal pada hari Jumat tanggal 24 April pukul 02.05. Pasien meninggal dengan status PDP sambil menunggu hasil swab. Jadi pasien ini sempat kami swab sebelum meninggal. Dilakukan pemakaman sesuai dengan tata laksana pemulasaraan jenazah di Bontang Lestari. Bapak Ibu sekalian, beredar di media bahwa di Kota Bontang ada 2 rumah sakit yang tutup sebagai akibat kasus kematian PDP 11. Hal tersebut tidak tepat. Yang terjadi saat ini adalah RSIB Bontang sebagai tempat perawatan pasien melakukan tindakan antisipasi dengan membuat kebijakan dengan melakukan penutupan instalasi gawat darurat, rawat inap, poli spesialis anak, poli spesialis radiologi, IGD kebidanan, poli kandungan serta rawat inap terhitung mulai hari Kamis tanggal 23 April sampai dengan 7 Mei. Dan infeksi ke seluruh wilayah sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian saat ini juga ada isolasi mandiri terhadap 24 pegawai RSIB yang diduga kontak dengan pasien status PDP yang meninggal tadi. Beberapa informasi dalam bentuk notifikasi WhatsApp yang beredar bukan bersumber dari RSIB. Untuk RSUD Taman Husada sebagai pusat rujukan COVID sesuai dengan SK Menkes menerapkan pembatasan pelayanan poliklinik dan menutup rawat jalan sehingga upaya pencegahan sebagai upaya pencegahan penyebaran. Dalam rangka deteksi dini dan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19, dilakukan rapid test secara bertahap terhadap petugas kesehatan. Ya, jadi beberapa petugas kesehatan sudah ada mengalami karantina ya. Melihat perkembangan kasus di Kota Bontang, maka masa isolasi mandiri untuk keseluruhan pelaku perjalanan status OTG ODP diperpanjang menjadi 2 kali 14 hari sejak kedatangan. Perkembangan penyebaran COVID-19 di Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh pergerakan dan disiplin seluruh warga Bontang. Untuk itu dihimbau seluruh masyarakat Bontang yang baru datang ke Bontang wajib lapor di PSC, baik itu melalui telepon maupun WA atau isi Google Form. Ketika sudah melapor akan mendapatkan penjelasan protokol kesehatan, bila ada keluhan akan dipantau oleh petugas. Disiplin isolasi mandiri. Selama masa isolasi, warga harus patuh dan taat. Perjalanan penyakit COVID-19 berbeda setiap orang.
Orang tanpa gejala, tidak mengalami gejala atau keluhan, tetapi di dalam tubuhnya sudah ada COVID-19 dan bisa menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan jujur menjawab pertanyaan dokter atau tim. Kalaupun dokter lupa menanyakan riwayat perjalanan, ya, secara inisiatif sendiri menyampaikan bahwa saya baru datang dari sini, ya, supaya nanti ada manajemen tersendiri untuk menentukan diagnosa atau status Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu masyarakat Bontang yang saya cintai, ada beberapa himbauan terkait dengan COVID ini. Tetaplah tinggal di rumah. Apabila ada kebutuhan mendesak, boleh keluar, tapi memakai masker. Tetap menjaga sosial dan physical distancing. Rajin cuci tangan pakai sabun. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan perkembangan hari ini. Ya, silakan. Kalau ada teman-teman jurnalis yang ingin bertanya. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya rekan-rekan jurnalis, karena ini bulan puasa, maka pada kesempatan konferensi kali ini kita hanya membatasi 2 pertanyaan. Untuk kesempatan pertama kami persilakan. Assalamualaikum. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Masuk lah ya? Waalaikumsalam. Ya, silakan. Halo, Ma. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Ya, dari mana? Halo, Pak. Moderator, tanyakan aja. Nanti kalau misalnya tidak didengar, tolong disampaikan ke Bapaknya. Ada 2 pertanyaan saya. Pertama, tadi saya konfirmasi ke Ibu Wali Kota, katanya 112 tenaga kesehatan yang uji rapid test. Nah, beliau bilang tolong tanyakan ke PSJ berapa hasilnya berapa dari rapid test itu, berapa tenaga kesehatan yang positif dan berapa yang negatif. Terus yang kedua, tadi tidak terdengar dari suara karena putus-putus, mohon diulangi soal klarifikasi dari RSID yang pertama, yang kedua klarifikasi soal kuliah apa aja yang cukup, kualitas layanan kesehatan apa yang cukup di RSUD dan di RSIB. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, ini dari mana nih? Di peta 6 ya. Baik. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, pada saat anak almarhum, ya kami turut berduka cita ya terhadap ini keluarga almarhum. Jadi pada saat yang bersamaan almarhum ada di RSUD, itu pada saat yang bersamaan pula itu rapid test yang dipesan RSUD 1 bulan yang lalu baru datang. Jadi hampir bersamaan datang. Nah, pada saat yang bersamaan, jadi hari itu juga dilakukan tes rapid terhadap tempat-tempat yang paling berisiko dulu, ya, yang berisiko. Nah, dari 112 petugas yang di rapid, itu ada 30 orang yang rapidnya positif. Dan saat ini sudah mengalami karantina, baik secara mandiri maupun yang kita organisir, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan klarifikasi dari RSIB, jadi
Adapun data-data yang 60 orang itu atau berapa orang itu yang beredar di masyarakat itu tidak secara resmi bersumber dari manajemen RSID, sehingga data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hasil klarifikasi dari manajemen RSID. Mungkin demikian. Ya, kami persilahkan. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi rapid test yang di RSUD itu tidak ada hubungannya dengan anak yang meninggal ini ya, tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya dikatakan begitu ini meninggal langsung di rapid, itu tidak ada hubungan. Memang pada hari itu juga data rapid test dan langsung dilakukan rapid test. Kemudian yang kedua, ada juga saya lihat berita bahwa orang tuanya positif, itu juga tidak betul. Yang betul itu hanya anaknya yang positif, almarhum, sedangkan kedua orang tuanya itu rapidnya negatif. Ya, demikian. Ya, terima kasih. Liputan 6, saya kira kita bisa ke rekan jurnalis yang lain. Satu pertanyaan lagi. Paradise, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait masalah edukasi 14 hari melakukan isolasi mandiri. Hampir rata-rata data yang disampaikan bahwa orang-orang yang terkonfirmasi positif di atas 14 hari, termasuk tadi dikatakan tambahan BTG 09 terkonfirmasi positif, justru kehadirannya di Bontang itu adalah tanggal 24 Maret dan 17 April dinyatakan sebagai pasien dalam pemantauan. Seperti apa penjelasan dari gugus itu sendiri terkait isolasi mandiri yang 14 hari? Setelah 14 hari orang melakukan isolasi mandiri, adakah dari tim gugus untuk memberikan edukasi yang baru kepada orang-orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, hasil pemeriksaan swab setelah kami ambil ya di sini di Bontang dari rumah sakit dari RSUD, itu kami kirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, biasanya Dinas Kesehatan Provinsi itu melakukan pengiriman itu pada hari Senin dan hari Kamis setiap minggu. Itu dikirim ke Jakarta. Dikirim ke Surabaya. Ya. Di Surabaya karena sekarang ini sudah banyak sampel di sana, saya kan itu antri. Kemudian pernah di Surabaya itu lebih dari 1 minggu itu habis regen. Otomatis antrian itu makin panjang. Sehingga hasil pembacaan itu tentu akan mundur. Jadi bisa saja hasilnya itu kita ketahui 2 atau 3 minggu setelah ya pengambilan. Artinya apa? Sudah selesai menjalankan isolasi mandiri. Nah, terkait dengan edukasi isolasi mandiri, itu kami sudah punya sistem. Apabila sudah selesai hari ke-14, itu secara otomatis disampaikan oleh posko melalui notifikasi bahwa terima kasih Anda sudah selesai melakukan isolasi mandiri dengan penjelasannya bla bla bla. Itu ada di situ. Seperti itu. Ya. Gimana, Paradise? Ya, silakan. Iya, artinya dari yang disampaikan ini kan dari cerita terkonfirmasi pada saat ini tuh, bahkan yang dari gua itu, dari timah gua hampir rata-rata itu orang yang sudah melakukan isolasi mandiri sebenarnya. Jadi kalau umpamanya hasil dan ketika dia melaksanakan isolasi mandiri setelah 14 hari terus dia kembali lagi beraktivitas, lalu hasil swabnya itu ternyata lambat dan menyatakan positif, tentu lompatan gerilya positifnya ini yang sudah dia lakukan selama dia melakukan aktivitas setelah 14 hari
tentu ini akan berpengaruh pada orang yang dia temui dong. Ya. Jadi yang pertama-tama kami sampaikan, memang teorinya itu memang 14 hari. Tapi ini kan menurut penelitian virus ini kan berevolusi terus. Nah, jadi kita tidak tahu sudah pola masa inkubasinya itu seperti apa. Ya, bahkan memang ada mengalihkan bahwa pola inkubasinya itu 1 kali 14 kali 2, jadi 28 hari seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang klaster goa tetap kita memberikan edukasi ya untuk selalu social distancing, selalu memperhatikan kebersihan sehingga sampai terkonfirmasi hasilnya. Nah, beberapa yang sudah positif itu langsung kita isolasi di RSUD. Seperti itu, Mas. Ya, saya kira cukup ya, Paradise dan rekan-rekan jurnalis lainnya. Saya kira ya, silakan Pak. Ya, mungkin closing statement saya sore ini mohon teman-teman jurnalis untuk menyampaikan ke masyarakat, marilah kita mendukung ya program pemerintah ya terkait dengan penyebaran COVID-19 ini ya, pencegahan ya, program pencegahan. Jadi mari kita memberitakan secara bijak ya, jangan di blow up, ditenangkan masyarakat, jangan sampai pemberitaan kita itu membuat panik masyarakat. Kasihan. Apa jadinya kalau misalnya yang terkonfirmasi itu dikucilkan di masyarakat. Ya, saya kira kita tidak menghendaki seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Sekian. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.